Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Berobos, salam jumpa kembali pada hari ini bersama kami GOB, Generation of Breakthrough, dengan satu tema kesempatan yang hilang. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, tak hentinya kami naikkan syukur kami dengan limpahnya untuk kembali kesempatan demi kesempatan yang Tuhan percayakan. Kami menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berbicara atas kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya saudara, bacaan kita ambil dari Ibrani 12 ayat ke-17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sebab ia tidak beroleh kesempatan. Artinya ada waktunya terlambat, saudara. Jadi jangan saudara berpikir Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu murah hati, Tuhan itu selalu memberi kesempatan. Yes, tapi ingat ada waktunya terlambat. Dikatakan dalam ayat ini bahwa ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nanti kalau sudah terlambat saudara, yaitu ketika sangkakala terakhir terdengar, mereka yang mati dalam Tuhan bangkit, yang hidup diubah dalam tubuh kemuliaan, dan mereka akan menangis yang tertinggal, tetapi mereka tidak punya kesempatan lagi saudara, sudah terlambat saudara. Nah, saya pernah mengalami masa begitu ya saudara, merasakan bagaimana ngerinya kalau tidak terangkat. Ketika satu hari cuma hanya karena beberapa orang yang berpikir bahwa udahlah keluar dari komunitas pemuritan begitu, nanti toh ibu akan infokan di grup lainnya begitu. Tapi ketika mereka keluar dan saya katakan nggak bisa, saya nggak akan umumkan lagi di grup lain karena saya akan maksimal di grup pemuritan begitu. Lalu mereka minta masuk sama saya, tapi karena baru keluar ternyata nggak bisa masuk saudara. Nah waktu saya nggak bisa masukin, tiba-tiba saudara, nggak ada kepikiran apapun di pikiran saya. Tiba-tiba saya menangis menggerung-gerung, saya gemeteran, saya ketakutan saudara. Dan Tuhan katakan, itu yang kamu akan rasakan ketika engkau melihat orang-orang yang kau kasihi tidak terangkat. Jadi saya bisa membayangkan kalau saya yang melihat orang-orang yang tidak terangkat aja nangisnya sangat ketakutan demikian, apa yang akan terjadi bagi yang tertinggal saudara. Betapa sangat mengerikan dan menakutkan. Makanya tak hentinya saya mengingatkan kepada semua sahabat penerobos, carilah Tuhan selagi masih ada kesempatan hari ini. Ya, jadi ada waktunya terlambat. Kapan kesempatan Tuhan berikan kepada kita? Yaitu pada waktu Tuhan berkenan. Seperti ayatnya dikatakan di dalam Roma 11 ayat ke-22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Saudara, kemurahan Tuhanlah membuat kita hari ini boleh ada dalam hadiratnya. Kemurahan Tuhanlah yang membuat saudara hari ini bisa mendekat kepada Tuhan. Kemurahan Tuhanlah saat ini yang membuat engkau bisa melayani Tuhan. Ini karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan berkata, jika kamu tetap dalam kemurahan Tuhan ini, maka kita akan tetap menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi jika engkau tidak tetap dalam kemurahannya, kamu pun akan dipotong juga, dikatakan. Ya, jadi itu dalam Roma 11 ayat 22 yang kita baca tadi. Jadi pada saat ini ketika Tuhan masih berkenan kepada kita untuk tinggal di hadiratnya, artinya saudara ada tertanam di gereja lokal, saudara melayani Tuhan, saudara punya saat teduh pribadi, saudara punya komunitas rohani. Inilah waktu perkenanan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Biarlah tetap engkau ada di dalam perkenanan Tuhan. Engkau tetap melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan dalam komunitas-komunitas rohani.
maka engkau akan tetap berkenan di hadapan Allah. Tapi jika engkau tidak tetap dalam kemurahannya, maka engkau akan dipotong, saudara. Yang kedua, kesempatan itu kapan Tuhan berikan kepada kita? Yaitu pada hari Tuhan menyelamatkan kita. 2 Korintus 6 ayat kedua dikatakan, Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. hari ini adalah hari perkenanan itu. Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ketika sahabat Penerobos hari ini menonton program kami Generasi Penerobos, ini adalah hari perkenanan buat saudara dan saya. Tuhan sedang memanggil saudara dan saya untuk mendekat kepada Tuhan. Tuhan sedang memanggil saudara dan saya untuk masuk dalam undangannya Tuhan. Sebab undangan masih ada, saudara pegang hari ini. Tetapi kalau kau selalu punya alasan untuk datang kepada undangannya Tuhan, maka seperti dikatakan di dalam Markus yang ke-14 atau Lukas 14 atau yang dikatakan juga dalam Matius 22, yaitu yang berbicara tentang orang-orang yang berdalih. Ya. Kalau selalu punya alasan untuk kau datang kepada Tuhan, maka satu hari dikatakan Tuhan meminta kepada hamba-hambanya pergi ke persimpangan jalan. Ajak mereka orang baik, orang jahat, orang cacat, orang miskin. Paksa mereka tempat pestaku harus penuh. Tetapi bagi mereka para undangan tidak layak masuk ke pesta, saudara. Dan biasanya alasan-alasan itu dilakukan karena berkat. Dikatakan dalam Lukas 14 itu dikatakan alasannya adalah baru beli rumah, baru menikah, ya, baru beli kambing domba. Nah, itu yang menjadi alasan mereka tidak datang kepada undangannya Tuhan. Jadi oleh karena itu saudara, hari ini adalah hari perkenanan itu. Hari ini adalah hari kesempatan di mana Tuhan masih memberi kesempatan begitu banyak saudara untuk datang kepada Tuhan. Perhatikan saudara di hari-hari ini. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup seperti dikatakan Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, jadi dikatakan perhatikan bagaimana saudara dan saya hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi berlakulah seperti orang arif. Orang yang bijaksana, orang yang mendengar firman dan melakukan setiap ketetapannya di dalam setiap kesempatan yang ada di depan kita, saudara. Jadi gunakan waktu yang ada hari-hari ini, karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Dan biarlah ini waktu kemaksimalan saudara hari ini untuk datang mendekat kepada Tuhan. Gunakan waktu yang ada sebaik-baiknya untuk datang kepada Tuhan. Jadi saudara, di masa pandemi ini ya, saya seperti orang kerja kantor saudara. Sampai saya beli meja kerja sendiri di rumah saya. Bisa seharian saya pagi sampai sore atau bahkan sampai malam hari untuk duduk di belakang meja. Karena mengerjakan hal-hal yang rohani saudara. Baik Zoom, buka Zoom dalam program-program yang ada. Maupun mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Saudara, saya melakukannya dengan maksimal. Tapi ada kalanya saya belajar satu hari saudara dalam kegagalan saya. Saya berpikir aduh nanti aja, besok pagi aja lah saya buat renungannya. Saya mau istirahat dulu begitu. Tetapi karena keasikan sampai 1:30 pagi dan saya baru tertidur. Waktu tertidur saudara, saya kaget. Saya bangun itu jam 5 dibangunin. Sampai saya lompat dari tempat tidur. Udah jam 5, biasa kita doa pagi jam 5 pagi. Dan biasanya jam 4 kurang saya udah bangun. Saya udah prepare semuanya. Tetapi itu saya jam 5 kurang 5 mungkin saya baru terbangun. Saya kaget, saya lompat dan saya bilang Tuhan ampuni saya sudah salah ya Tuhan. Dan saya bilang saya bersyukur Tuhan, masih Tuhan perkenankan saya datang. Coba kalau Tuhan gak perkenankan, udah saya gak bisa dengar tuh yang namanya beker bunyi, saya gak dengar. Alarm 2 handphone saya bunyikan, saya gak dengar. Bahkan kalau Tuhan tidak berkenan, telepon teman saya gak dengar saudara. Dan saya bablas hilang saudara kesempatan pagi hari datang kepada Tuhan. Padahal Tuhan punya janji. Kalau kau datang 1,5 jam, kau datang kepadaku di pagi hari, Tuhan katakan, maka engkau akan memperoleh kekuatan yang memberi engkau kemenangan di 22,5 jam engkau akan lalui sepanjang hari. Jadi betapa mengerikannya hidup yang kita jalani kalau kita tidak memulainya dengan Tuhan. Ketika kita datang sama Tuhan, saya percaya 1000% bahwa di situ ada perlindungan, ada penyertaan, ada pertolongan, ada solusi, ada pembelajaran demi pembelajaran yang kita akan alami bersama dengan Tuhan ketika kita sudah datang pagi hari kepada Tuhan. Jadi oleh karena itu, saudara, mari gunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Marilah ini waktunya saudara maksimallah di dalam Tuhan. Nikmati surga di muka bumi ini saudara.
Saudara sedang dilatih mempunyai gaya hidup surga. Yang dikatakan siang dan malam pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan beri sebagai kesempatan buat kita hari ini. Ketika kita di rumah saja kita bisa maksimal banget saudara. Saudara tinggal buka linknya, saudara bisa beribadah kepada Tuhan. Tanpa dibatasi ruang, tempat, dan waktu di mana saudara harus perlu perjalanan untuk menempuh satu tempat untuk saudara beribadah. Saudara gak perlu mengalami masalah ketika hujan besar, saudara harus berangkat. Hari ini saudara bisa maksimal, saudara tinggal pencet linknya, saudara beribadah kepada Tuhan. Setelah itu saudara bisa mengurus rumah tangga saudara. Dan saudara bisa melakukan banyak hal yang maksimal hari ini. Jadi jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan hari ini berlalu dengan sia-sia tanpa mengumpulkan sesuatu bagi kerajaan Allah. Ya saudara, perhatikan dengan sesama bagaimana kita hidup. Yaitu mari kita gunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau saudara jauh daripada Tuhan, maka yang dekat adalah si jahat saudara. Saudara dekat dengan si jahat, Tuhan jauh dari saudara. Tapi dekat dengan Tuhan, si jahat akan jauh dari saudara. Keputusan di tangan kita semua. Yang kedua, saudara harus belajar. Usahakan supaya kita mengerti kehendak Allah. Bagaimana saya mengerti? Saudara mengerti kehendak Allah kalau saudara tidak datang kepada Tuhan. Beribadah, dengar firman-Nya. Mendengar itu lebih baik daripada tidak, saudara. Memang ada harga yang harus dibayar untuk saudara mendapatkan pengetahuan tentang pengenalan akan Allah. Seperti kalau saya menginginkan anak saya untuk pintar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, main keyboard, main drum. Mungkin saya pengen anak saya punya ilmu yang seperti demikian. Yang saya harus lakukan adalah saya harus bayar uang lesnya. Anak saya harus beri waktu untuk les, untuk datang sekolah, kursus bahasa Inggris, kursus Mandarin, dan hal-hal lain yang saya pengen anak saya pintar. Di situ dia harus bayar harganya. Begitu juga saudara dan saya. Untuk saudara bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi, saudara harus memberi waktu saudara untuk datang kepada Tuhan. Dalam setiap pertemuan ibadah, saudara datang, saudara dengar firman-Nya. Ketika kau mendengar, kau mendapatkan ilmu. Ketika kau mendapatkan ilmu, itu akan tersimpan memberi kepintaran kepada kita untuk kita mengenal lebih lagi hatinya Tuhan. Ya saudara, nah itu yang harus kita lakukan. Usahakan supaya kita mengerti kehendak Allah. Penuh dengan Roh Kudus, ayat 18 yang Tuhan mau ada pada kita. Biarlah kita penuh dengan Roh Kudus. Caranya gimana? Roh Kudus itu seperti kalau saudara punya handphone, saudara charge. Waktu saudara charge, maka power itu akan ditambahkan di dalam handphone yang saudara miliki. Dengan power yang ada, baterai yang penuh dari handphone saudara, saudara bisa berkomunikasi begitu. Nah tetapi kalau saudara tidak charge itu handphonenya, maka baterai habis. Baterai habis, saudara nggak bisa pakai untuk berkomunikasi. Begitulah kita dengan Tuhan. Saudara harus penuh Roh Kudus. Caranya gimana? Datang kepada Tuhan, terima pengurapannya. Kata Tuhan, belilah daripadaku minyak supaya dapat melumas matamu, kata Tuhan. Jadi bayar harganya, beli itu artinya bayar harganya untuk memperoleh minyak. Bicara pengurapan. Bagaimana caranya saudara memperoleh minyak? Datang dalam setiap ibadahmu. Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, Tuhan pasti mengurapi saudara. Saudara tidak sadari bahwa Tuhan sedang merombak manusia batinnya kita ketika kita datang kepada Tuhan. Jadi diperlukan datanglah kepada Tuhan dan terimalah pengurapannya. Dan pengurapannya itu memberi kekuatan untuk kau berjalan dan selalu berkemenangan dalam segala keputusan atau dalam setiap masalah yang saudara dan saya hadapi. Nah itulah saudara yang harus kita lakukan, penuh dengan Roh Kudus datang kepada Tuhan. Saya merasakan ketika saya mulai datang kepada Tuhan dalam saat teduh pribadi, di situ wow, Tuhan melawas saya. Saya bisa menari di dalam roh, saya bisa tertawa, saya bisa rebah dalam roh. Tuhan bicara, Tuhan kasih ilustrasi, saya bertanya, Tuhan menjawab. Ada banyak hal yang luar biasa saya dapatkan ketika saya mempunyai waktu pribadi dengan Tuhan, saudara. Jadi perlu saudara komunitas dalam doa bersama-sama dengan saudara seiman itu perlu banget. Karena hari ini iblis gak pernah datang sendiri. Dia keroyokan saudara. Dia berusaha dengan banyak cara untuk menarik kita mundur saudara. Jadi oleh karena itu kau perlu pengurapan bersama. Ketika pagi hari kau datang kepada Tuhan bersama-sama, maka pengurapan bersama akan turun atas saudara memberi kekuatan kita. Tapi kita perlu saat teduh pribadi. Punya hubungan pribadi dengan Tuhan itu penting. Disitulah Tuhan akan mengajar, membimbing dan menuntun kita semuanya. Ya berikutnya saudara perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Perhatikan perkataan saudara. Biarlah kita bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, jadi perhatikan dalam setiap lagu-lagu yang saudara nyanyikan, dalam setiap ibadah-ibadah yang saudara ikuti. Waktu memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan fokus.
Ya, saudara nyanyilah dengan segenap hati, jiwa dan kekuatanmu. Seperti kita belajar dari Daud, bagaimana ia menari-nari sedemikian rupa di depan tabut Allah. Sehingga istrinya Mikal berkata seperti orang gila, Daud begitu. Dan apa yang terjadi? Maka ia terkena kutuk di mana ia tidak hamil mandul. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka dengan apa yang dikatakan. Tapi Tuhan berkenan kepada Daud. Tari-tarian yang persembahkan Daud kepada Tuhan itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi biarlah demikian saudara lakukan, ekspresikan sukacitamu kepada Tuhan. Ekspresikan kasihmu kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kau akan rasakan perbedaannya. Bagaimana engkau datang dengan ekspresi yang penuh kepada Tuhan, dengan datang nyanyi dengan biasa. Beda banget saudara. Saudara akan merasakan perbedaannya. Dan Tuhan mau kita mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu yang kita alami. Maka saya percaya kalau saudara melakukannya, maka saudara akan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu saudara tetap masuk dalam perkenanannya. Rendahkan dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Seperti di ayat 21 dikatakan, itu yang Tuhan mau kita lakukan ya. Jadi tidak mementingkan diri sendiri, tapi mari kita saling mementingkan kepentingan orang lain juga. Dan yang kedua saudara yang Tuhan mau, yaitu perhatikan dengan seksama bagaimana cara kita hidup pada hari Tuhan memberi kesempatan untuk kita masuk dalam perkenanannya. Yang kedua adalah jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kita terima dengan cara seperti yang Paulus ajarkan 1 Korintus 15 ayat 9 sampai dengan 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Itu yang Paulus lakukan dan biarlah ini menjadi teladan buat kita. Paulus katakan, aku tidak layak sesungguhnya menjadi rasul. Karena aku adalah orang yang paling hina di antara semua rasul. Aku tidak layak menjadi sebagaimana aku ada. Tapi karena kasih karunia yang membuat ia boleh ada. Dan dikatakan ia tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang diberikan Tuhan kepadanya. Tetapi ia bekerja lebih keras daripada yang lain. Jadi ekspresi seseorang yang tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah, dia akan bekerja lebih keras daripada yang lain. Untuk apa? Nyenengin Tuhan saudara. Apa yang menyenangkan hati Tuhan, dia akan berjuang untuk melakukannya. Dia mau bayar harganya, dia mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Ini adalah orang yang tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Tapi sebaliknya, siapakah orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Allah? Yang hari ini membiarkan dirinya marah, kecewa, sakit hati, ngambek, mau mundur. Saudara menjadi lemah, putus asa, kehilangan pengharapan. Ini adalah orang-orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Biarlah hendaknya tidak ada pada saudara. Ya. Mari saudara bergairahlah di dalam Tuhan selagi Tuhan masih beri kesempatan kepada kita hari ini. Carilah Tuhan selagi Tuhan berkenan ditemui. Sebab ada hari dan waktunya Tuhan tidak berkenan ditemui. Engkau akan berusaha sungguh-sungguh mencari, engkau tidak mendapatkannya. Jadi hari ini adalah hari perkenanan itu. Hari ini adalah hari kesempatan yang Tuhan berikan. Selama nafas masih Tuhan berikan kepada saudara saya, berarti Tuhan masih memberi kesempatan buat saudara. Gunakan kesempatan ini, jangan sia-siakan. Apa yang Tuhan beri sebagai kesempatan ini hanya untuk hal yang sia-sia. Jadi sadarlah yang harus kita lakukan adalah kita ini sebetulnya bukan cabang-cabang asli saudara, seperti Roma 11 ayat 21 dikatakan. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Saudara bayangkan, cabang asli aja dibinasakan di padang gurun semuanya saudara. Kenapa? Bersungut-sungut. Mereka habis di padang gurun, hanya Kaleb dan Yosua yang bisa mengucap syukur, berpikir positif sehingga ia boleh sampai ke tanah perjanjian. Dan generasi yang lahir di padang gurun. Tapi mereka yang dibawa dari tanah Mesir, keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, mereka habis semua di padang gurun. Karena pemberontakan mereka, karena ketidaktaatan mereka, karena persungutan mereka saudara. Jadi kalau cabang asli aja tidak disayangkan, bagaimana dengan saudara dan saya? Kita ini cuma cangkokan saudara. Kita ini hanya beroleh kasih karunia. Yang dikatakan dalam Roma 11 ayat ke-25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Saudara perhatikan. Memang Tuhan izinkan bangsa Israel hanya sebagian kecil, yaitu kaum Mesianik yang ada di tanah perjanjian atau di Israel saudara.
Jadi yang lainnya belum percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Memang Tuhan izinkan mereka menjadi tegar. Sampai jumlah bangsa-bangsa lain. Siapa? Saudara dan saya, kita bangsa lain. Sampai jumlahnya genap, artinya saudara ada kuotanya. Ingat, perhatikan saudara, ada kuotanya. Tidak setiap saat, setiap waktu bisa masuk. Seperti beberapa waktu yang lalu kita mengadakan perayaan Natal. Saya pikir Zoom saya kapasitas 300, ternyata cuma 100 saudara. Jadi sudah 100 masuk, yang lain gak bisa masuk. Tolong Bu, masukin. Gak bisa, kuotanya udah habis. Jadi begitu juga saudara saya, kita punya kuota. Tuhan punya kuota untuk orang-orang yang bisa masuk ke tempat pestanya. Setelah itu baru bangsa Israel asli akan diberi kesempatan. Tapi hari ini memang Tuhan izinkan mereka tegar. Sampai jumlah bangsa-bangsa lain masuk. Jadi oleh karena itu saudara yang sudah diundang sama Tuhan, mari gunakan undangan yang ada dengan sungguh-sungguh. Saudara datang di setiap undangan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kau selalu punya alasan, maka Tuhan akan panggil yang lain. Seperti dikatakan Lukas 14 ayat 23 sampai dengan 24. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Ya, Tuhan akan bilang untuk kedua kalinya kepada hamba-hambanya, pergi lagi, bilangin kepada para undangan hadir. Pesta sudah siap, kambing domba sudah disembelih, makanan sudah tersedia, semua sudah tersedia. Bahkan dengan iming-imingnya seperti demikian Tuhan mengundang para undangan untuk hadir saudara. Maka hari-hari ini kalau dulu sebelum pandemi saudara, ketika kita mengadakan komsel itu dengan penuh sukacita tuh. Saya pagi-pagi udah habis doa pagi saya belanja ke pasar, saya masakin untuk menjamu tamu-tamunya Tuhan dalam ibadah komsel. Tetapi ternyata gak semua yang diundang itu hadir. Ya ada beberapa yang tidak hadir saudara. Padahal sudah disediakan makanan saudara yang enak yang saya sediakan untuk semua tamu-tamunya Tuhan. Nah begitu juga Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sudah menyediakan, semua sudah tersedia. Makanan sudah tersedia, kambing domba sudah disembelih. Tapi undangan tetap berkata mohon maaf gak bisa hadir dengan alasan-alasannya. Maka Tuhan berkata sekarang panggil mereka yang di jalan-jalan, mereka orang baik, orang jahat, orang cacat, miskin, buta. Panggil, tempat pestaku harus penuh. Tidak dikatakan setelah itu para orang-orang yang dipanggil gak bisa datang semua karena alasan. Gak ada saudara. Segera tempat pesta penuh dan para undangan itu tidak lagi bisa punya kesempatan masuk ke pesta karena tempatnya sudah penuh. Kuotanya sudah cukup. Saudara sadar waiting list di belakang saudara sangat banyak. Banyak yang menantikan saudara mundur agar mereka yang di belakang saudara bisa masuk menggantikan posisi saudara. Ada satu teman saya mendapatkan bukan mimpi, dia bilang kayaknya antara tidur dan belum tidur. Dia merasakan benar sekali ketika dia ada di sebuah stasiun kereta. Dia ngantri untuk masuk ke kereta itu, ngantri saudara. Panjang antrian, dia udah rasanya capek, udah pengen keluar. Tapi dilihat di belakang itu barisan panjang. Kalau dia keluar posisi dia akan digantikan dengan yang di belakang dia. Dan dia harus ngantri lagi di paling belakang saudara. Sehingga dia bertahan. Dan begitulah hendaknya yang kita lakukan hari ini. Bertahan di posisi saudara. Maju terus lakukan tugas pelayananmu sampai garis finish. Jangan sampai kau keluar barisan dan kau harus mengantri di belakang. Dan puji Tuhan kalau ada kesempatan. Kalau saudara terlambat saudara gak punya kesempatan lagi. Jadi oleh karena itu mari saudara gunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kau sebagai para undangannya Tuhan. Engkau sudah diundang. Engkau menjadi orang percaya. Bahkan dari lahir mungkin kau menjadi orang percaya. Dan hari ini engkau tetap menjadi orang percaya. Tapi biarlah engkau bukan hanya sekadar KTP Kristen dan kau ada di gereja. Tapi mari gunakan waktu yang ada dengan maksimal untuk melakukan hal yang baik. Yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah Tuhan mau untuk kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak kehilangan kesempatan. Yaitu jangan salah pilih. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20 dikatakan demikian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka.
Kepadamu hari ini kuperhadapkan pilihan. Pilih kutuk atau berkat. Pilih kehidupan atau kematian. Tapi Tuhan itu kasih tahu sama kita jawabannya. Pilih kehidupan. Supaya engkau dan seluruh isi rumahmu hidup. Caranya Tuhan kasih tahu sama kita. Yaitu caranya adalah mengasihi Tuhan Allahmu. Mendengar suaranya dan berpaut kepadanya. Itulah cara memilih kehidupan. Jadi oleh karena itu betapa bersyukur kita dalam panggilan Tuhan. Hari ini kita boleh dipanggil menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita peroleh kasih karunia yang begitu besar daripada Tuhan. Melalui kematian di kayu salib kita boleh memperoleh janji keselamatan. Bahkan Tuhan bukan hanya memberikan teori-teori kepada kita. Tapi Tuhan memberi Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan setiap firman-Nya diperkatakannya. Jadi ada kekuatan yang menyertai saudara saya sebagai orang percaya. Engkau tidak perlu takut di tengah masalahmu. Engkau tidak perlu takut di tengah goncangan yang ada di depanmu. Karena kita punya Roh Kudus yang dahsyat memberi kemampuan untuk kita melakukan dan menghidupi setiap ketetapannya. Jadi oleh karena itu saudara, jangan salah pilih. Pilihlah berkat, pilihlah kehidupan. Supaya bukan hanya saudara saya, tapi generasi ke bawah saudara itu pun jadi orang yang layak memperoleh janji, itu kehidupan yang sesungguhnya. Jadi demikian sahabat penerobos, jangan salah pilih. Jangan kehilangan kesempatan. Kesempatan ada yaitu hari ini. Selagi saudara masih ada nafas buat saudara, Tuhan sedang memberi kesempatan untuk kita perhatikan dengan sesama bagaimana engkau hidup. Ketika pagi hari orang sedang menyembah Tuhan, haleluya, engkau ajaib, kau dahsyat Tuhan, kita masih begitu saudara. Kita sedang membuang kesempatan, menyia-nyiakan waktu yang ada yang Tuhan berikan buat kita. Sedangkan kita tahu kita tidak bisa berjalan tanpa Tuhan yang menyertai kita. Ada begitu banyak kengerian demi kengerian di dunia ini saudara tanpa Tuhan. Orang berjalan bisa jatuh kecelakaan, masuk rumah sakit ICU saudara. Orang nyetir kendaraan aman-aman, ditabrak sama orang yang lagi mabuk, akhirnya mengalami kecelakaan. Nah, ada banyak kekejutan yang mengerikan di dunia ini yang dunia atau iblis bisa lakukan buat manusia atau anak-anak Tuhan. Jadi oleh karena itu melekatlah kepada Tuhan, aman kita dalam perlindungan Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan ada penyertaan, ada pertolongan, ada solusi. Dan ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Tetap di dalam Tuhan, jangan pernah menjauh daripada Tuhan. Maka dunia akan menarik engkau dan makin menjauh daripada Tuhan. Tapi gunakan waktu yang ada untuk kita mencari Tuhan. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati sahabat penerobos. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi rema buat kita. Untuk kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Tetapi kita mau menggunakan kesempatan dengan maksimal. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang hari ini mungkin dalam keadaan mulai mundur, mulai menjauh karena masalah pandemi. Engkau berkata nanti ajalah kalau sudah offline baru saya mau datang, mau ibadah sungguh-sungguh. Saudara kalau nunggu begitu, saudara akan kehilangan begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Saya akan berdoa buat saudara, mari angkat tanganmu. Bapak, saat ini kami berdoa bagi sahabat penerobos yang saat ini mungkin mengambil keputusan untuk mengurangi apa yang biasa dilakukan karena media online yang digunakan dalam ibadah. Saat ini Bapak berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bukakan celikan mata hati kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk kami tetap mencari Tuhan, mencari Tuhan, semakin giat mencari Tuhan di masa pandemi ini. Agar kami melihat penyertaan pertolongan-Mu dan jalan keluar yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan daripada Tuhan mengalir atas kami semua dan kami menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Sahabat penerobos, saya selalu memberi kesempatan buat sahabat penerobos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas penerobos. Saudara boleh catat link di bawah ini, nomor di bawah ini. Ketik WA dan katakan saya rindu bergabung dalam komunitas penerobos. Saya akan kasih linknya kepada saudara untuk bisa bergabung dalam beberapa aktivitas rohani bersama kami. Agar kita menjadi terbentuk, yaitu menjadi orang-orang penerobos-penerobos yang dahsyat. Orang-orang yang terus bertekun dan tetap setia sampai garis finish. Tuhan Yesus memberkati. Salam GO.